Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliantri Mayrisi dari kelas 12 IPS 3 akan menganalisis isi dari novel Ajab dan Sengsara, karya Merari Siregar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari pengarang ini, yaitu Merari Siregar yang dilahirkan di Sipirok, Sumatera Utara. Adalah seorang sastrawan Indonesia yang berasal dari angkatan Balai Pustaka. Setelah meraih ijazah Handel Koresponden Bond E di Jakarta, ia bekerja sebagai guru bantu di Medan, kemudian bekerja di Rumah Sakit Umum Jakarta, dan terakhir di Opium dan Zoetrogy Kalianget, Madura. Selain Ajab dan Sengsara, yang merupakan tonggak kesusastraan Indonesia, ia juga menulis cerita Si Jamin dan Si Johan yang merupakan saduran karya Jules Van Maurik pada 1918. Nah, kali ini saya akan menganalisis unsur intrinsik dan nilai-nilai yang ada dalam novel karya Merari ini. Yang pertama itu ada tema, penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Kita masuk ke tema. Dalam novel Ajab dan Sengsara, ini mengangkat tema tentang adat dan kebiasaan di masyarakat yang dapat membawa kesengsaraan dalam kehidupan. Adat dan kebiasaan yang dijelaskan dalam novel ini yaitu adat dan kebiasaan menjodohkan anak yang menyebabkan kesengsaraan untuk dua anak manusia karena kasih tak sampai. Seperti pada kutipan yang ada pada halaman 122, yaitu kedua laki istri itu mufakat akan mencarikan jodoh anak mereka itu. Selanjutnya kita masuk ke tokoh atau penokohan. Maryamin itu orangnya baik, pengiba, rajin, ramah, penyabar, dan pemaaf. Yang kedua ada Aminuddin, orangnya baik, rajin, pengiba, pandai, dan berbakti. Ada Sultan Baringin atau ayah dari si Maryamin, orangnya pemarah, malas, tamak, angkuh, dan bengis. Nuria atau ibu Maryamin, orangnya penyabar, sederhana, setia, dan pengiba. Baginda di atas atau ayah dari Aminuddin yaitu baik, rajin, dan bijaksana. Ibu dari Aminuddin baik, pengiba, dan setia. Kasibun orangnya jahat, bengis, pandai dalam tipu daya, buas, dan ganas. Selanjutnya yang terakhir ada Marah Said, orangnya jahat dan suka menghasut. Selanjutnya kita masuk ke alur. Nah, alur yang digunakan dalam novel Ajab dan Sengsara yaitu alur campuran. Karena di dalam novel ini memiliki runtutan alur yang terdapat alur maju dan alur mundur. Selanjutnya ada latar. Ada latar waktu, tempat, dan sosial. Latar waktu itu ada senja, malam hari, pagi hari, siang hari, dalam perjalanan pulang dari sawah, dan hari Jumat. Kalau latar tempat, di atas batu besar di sebelah rusuk rumah dekat Sungai Sipirok, di dalam rumah Maryamin, rumah Aminuddin di kampung A, di sawah, di pondok, di jalan, di stasiun, di rumah kerabat Aminuddin di Medan, di perahu, di rumah Kasibun di Medan, di kantor polisi, dan tempat peristirahatan terakhir Maryamin selama-lamanya, atau di kuburan. Selanjutnya ada latar sosial. Latar sosial dalam novel ini yaitu perjodohan, di mana ada kutipan dalam perkawinan, perkataan orang tualah yang berlaku, dan anak itu hanya menurut saja. Selanjutnya ada gaya bahasa. Dalam novel ini mempergunakan bahasa Melayu dan juga banyak sekali mempergunakan majas, khususnya majas metafora dan personifikasi yang memberikan kesan lebih indah di dalam melukiskan suasana dalam novel tersebut. Ada sudut pandang. Sudut pandang dari novel ini yaitu sudut pandang orang ketiga, pengarang sebagai pengamat. Pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga ia dan hanya melukiskan apa yang dilihat, didengar, dialami, dipikir, dan dirasakan oleh tokoh cerita, namun hanya terbatas pada seorang tokoh saja. Selanjutnya terakhir
dari unsur intrinsik ini ada amanat. Ada banyak sekali amanat yang dapat diambil dalam novel ini, tetapi saya hanya mengambil 4 amanat ini. Yang pertama ada, jangan sombong atau menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang percuma atau tidak berguna. Lebih baik uang tersebut diberikan kepada yang membutuhkan. Yang kedua ada, agama adalah penopang hidup yang memberikan tenaga dan semangat untuk menjalani semua derita dan kesukaan hidup ini. Sehingga jangan mudah terbawa oleh hasutan setan yang akan menjerumuskan. Yang ketiga ada, padahal Tuhan menjadikan makhluk berpasang-pasangan agar mereka saling berkasih-kasihan, bukan mendatangkan azab dan kesengsaraan seperti perjodohan yang hanya ditentukan oleh orang tua dan anak hanya tinggal mengikuti keinginan orang tua tersebut. Dan yang terakhir ada, adat dan kebiasaan yang kurang baik sebaiknya dihilangkan agar tidak menyengsarakan bagi orang yang menjalankannya. Jangan mengambil hak milik orang lain. Nah, kita masuk ke dalam nilai-nilai yang ada di dalam novel Ajab dan Sengsara. Yang pertama ada nilai sosial. Nilai sosial ini terdapat dalam novel, yaitu sikap tolong-menolong yang sering dilakukan Aminuddin, seperti saat membantu Maryamin yang berteriak meminta pertolongan karena terjatuh di sungai. Nilai masyarakat di sekitar desa Sipirok juga melakukan hal yang sama, yaitu mereka hidup saling tolong-menolong. Nah, pandangan dari pengarang yaitu pengarang menggambarkan bahwa si Aminuddin orang yang suka menolong dan itu hal yang positif. Sedangkan interpretasi dari pandangan pengarang, saya setuju karena pengarang menunjukkan contoh yang baik untuk si pembaca. Karena sifat tolong-menolong itu sangat diperlukan di dalam masyarakat. Selanjutnya ada nilai agama. Tetap bersabar dalam menghadapi cobaan hidup yang menerpa dan berusaha menghadapinya dengan tabah serta bertawakal kepada Allah, seperti yang dilakukan Maryamin yang selalu mendapatkan sengsara karena hidupnya yang mengalami kemelaratan. Nah, pandangan dari si pengarang yaitu si Maryamin sebagai tokoh yang hidupnya sengsara, tetapi ia selalu sabar dan tabah menghadapi cobaan hidupnya dan tidak lupa bertawakal pada Allah. Interpretasinya yaitu saya setuju karena dengan kita tabah atas apa yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan yang lebih. Selanjutnya ada nilai moral. Kepatuhan anak pada orang tuanya seperti Maryamin yang sangat berbakti pada ibunya. Dengan sabar dan ikhlas ia merawat ibunya yang sedang sakit parah. Tidak pernah sedikitpun ia menyakiti hati ibunya dengan memperlihatkan rasa kesedihannya karena ditinggal oleh Aminuddin. Pandangan pengarang yaitu Maryamin adalah anak yang berbakti pada kedua orang tua, di mana ia harus merawat ibunya yang sedang sakit parah tanpa memperlihatkan bahwa ia juga sedang sedih karena ditinggal oleh Aminuddin. Interpretasinya, saya setuju kita sebagai anak harus berbakti dan patuh kepada orang tua, karena bagaimanapun itu ibu adalah orang yang telah melahirkan dan merawat kita. Selanjutnya ada nilai budaya. Adat Melayu masyarakat Sipirok waktu itu masih sangat kental, seperti perjodohan yang dilakukan oleh orang tua Aminuddin, dan Aminuddin pun menerimanya. Dalam hal perjodohan ini juga masih ada aturan yang berlaku, yaitu anak orang yang terpandang haruslah menikah dengan anak orang terpandang pula. Pandangan pengarang dari nilai ini yaitu menggambarkan adat masyarakat Sipirok yang masih kental, di mana anak yang dijodohkan orang tuanya dan dengan aturan orang terpandang menikah dengan orang terpandang juga. Interpretasi pandangan pengarangnya saya kurang setuju karena bagaimanapun itu anak memiliki hak untuk memilih siapa yang akan menemani hidupnya. Nah, sekian dari saya. Sekiranya masih banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.